Ketika tarik ulur status politik Papua tampaknya masih terus berlanjut, masyarakat Papua dikejutkan oleh peristiwa kematian Ketua PDP, Teis Hio Eluai, secara misterius pada bulan November 2001. Penculikan dan pembunuhan Teis Hio Eluai makin mengentalkan ingatan kolektif akan kekerasan yang telah berlangsung lama di Papua Barat. Kematian tokoh karismatis yang menjadi simbol paling populer perjuangan masyarakat Papua lewat jalan damai membuyarkan prospek perdamaian dan ketentraman yang tengah diupayakan di provinsi paling timur Indonesia ini. Sesungguhnya, upaya Teis dan kawan-kawannya yang tergabung dalam PDP hanya menuntut keadilan seadil-adilnya dari pemerintah pusat. Pemaparan logika yang amat sederhana namun masuk akal yang disampaikan oleh PDP antara lain adalah bagaimana kesejahteraan rakyat Papua setelah 35 tahun bergabung dengan NKRI. Mengapa nasib mereka lebih menyedihkan ketimbang saat mereka masih di bawah pendudukan Belanda? Dan bagaimana dengan masa depan mereka? Misteri kematian Teis memang masih sulit untuk diungkapkan. Namun siapapun pelakunya, pemerintah Indonesia tidak bisa lepas tangan. Karena Papua Barat sampai saat ini masih termasuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga keamanan dan keselamatan umum warga Papua Barat menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Selamat jalan, Pak Teis. Selamat jalan, wahai pejuang. Selamat jalan, Bapak dan sahabat tercinta. Beristirahatlah engkau dengan damai. Semoga arwahmu diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga semangat juangmu tetap lekat di hati sanubari rekan-rekan seperjuangan dan para generasi penerusmu. Tatkala nyanyi menjadi semakin sorak di tanah kelahiranku, tergeletak rasa pedih dan amarah, menuding ke langit hitam, berteriak ke mendung kelabu, mendakwa cakrawala. Tuhan, kirimkan serdadu-Mu yang paling perkasa. Buka jantung hati kami untuk menutup hari dan mencari kehidupan di Papua, tanah yang Kau berkati. Sampai kapankah penderitaan rakyat Papua dibiarkan berlarut-larut? Bukankah sebagai sesama manusia, rakyat Papua juga memiliki hak-hak hidup yang sama dengan manusia lainnya? Mereka diciptakan Tuhan
dan ditempatkan pada tanah Papua tentu memiliki makna dan misteri tersendiri. Apakah tidak pantas rakyat Papua menjadi tuan di negerinya sendiri? Mari kita hentikan segala pendekatan kekerasan. Mari kita berdialog secara terbuka dan berterus terang. Mari tegakkan keadilan bersama-sama. Biarkan rakyat Papua melihat bahwa dialog nasional adalah sebagai kesempatan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Melalui dialog nasional dan internasional, biarkan rakyat Papua meluruskan sejarah demi mencapai pengakuan atas pengembalian hak dan kedaulatan politik sebagai bangsa Papua secara konsisten, damai, dan demokratis. Biarkan rakyat Papua mengukuhkan hak, harkat, martabat, dan harga diri mereka sebagai bangsa Papua, sebagai makhluk ciptaan Tuhan di atas tanah leluhur mereka sendiri, tanah Papua. Biarkan rakyat Papua menentukan nasib mereka sendiri. Berikan harapan dan kesempatan kepada rakyat Papua untuk melihat anak cucu mereka tersenyum ceria menatap masa depannya, masa depan rakyat Papua Barat. Hidup ini anugerah, bebas untuk dinikmati, bukan untuk dibelenggu oleh nafsu